Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raymond Alfarja Surendra dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Arab YIN Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang fasohah dan balagoh dari mata kuliah balagoh dengan dosen bimbing Ustaz Ja'far Sodik, Ustaz Ahmad Ja'far Sodik. Di sini saya akan membahas yang pertama, yakni fasohah. Fasohah ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama dari segi lugoh atau segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilahan atau istilah. Kalau dari segi bahasa, fasohah huwa alladzi tumbi'u 'anil bayan wa zuhur, yakni sesuatu yang menyampaikan sebuah kejelasan. Jadi kejelasan di sini bisa dibilang apa saja, yang penting selagi itu jelas, itulah fasohah yang dibahas dari segi bahasa. Apapun, contohnya kayak anak kecil nih, umur 3 tahun. Nah, dia sedang belajar ngomong. Ketika dia mengucapkan satu kata atau apa saja yang benar ataupun yang jelas, maka anak tadi sudah melaksanakan fasohahnya. Contoh, anak tadi ngomong, "Ibu, mama," itu udah jelas, berarti itulah fasohahnya. Nah, yang kedua, ini kalau secara istilah tadi, sifat yang terkandung dalam sebuah kata, kalam, ataupun dari yang berbicaranya. Jadi ditemukan dalam kata tersebut. Misal nih, dia mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka itu bukanlah fasohah. Dan juga jikalau dia berkata dengan orang yang tidak jelas, contoh kita ngomong ke tembok contohnya, atau ngomong ke orang yang sedang tidak berbicara dengan kita, maka itu juga tidak fasohah. Dan yang terakhirnya ini mutakalim. Nah, orang yang ngomongnya ini jelas atau enggak. Nah, kalau misalnya kita membahas masalah secara istilah ini, jadi kita bisa melihat dari 3 unsur tadi. Dari segi perkataannya, dari segi sifat dalam katanya, dari segi orang yang berbicaranya, itu sudah jelas atau belum. Nah, mungkin itu yang dari secara istilahan. Nah, kemudian syurutu fasohah, yakni syarat-syarat dari fasohah tadi. Nah, yang pertama, dia tidak boleh ada 3 hal. Yang pertama, tanafurul huruf. Tanafurul huruf ini adalah huruf-huruf yang sukar atau jarang diucapkan. Contoh yang sukar di sini kayak al-ha, kha gitu. Jadi ketika ha bertemu dengan ain atau ketika kha bertemu dengan ain, itu kan sukar diucapkan dan juga maknanya pun tidak semua orang tahu. Nah, kita pun kalau mau ngomong dengan orang yang sudah fasih berbahasa Arab, mungkin kalau kita bahas masalah seperti ini, dia juga agak kesusahan dalam mengucapkannya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, ketika dia berkata kayak ada orang cadel ngomong nih, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau ada orang cadel ngomong, terus pasti ada ketika dia berbicara, ada kata-kata rancu yang mungkin jarang kita dengar. Nah, yang kedua, yakni mukhalafatil qiyas. Ini sering ditemukan di dalam syair-syair besar di dalam kitab-kitab yang sudah diciptakan oleh orang-orang yang udah berilmu tinggi ya. Nah, contohnya bukun dengan bawa buah kotun. Nah, jadi di sana tidak menggunakan kaidah jama'iyah benar yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Di mana dalam kaidah tersebut berbeda dengan yang digunakan dalam syair-syair ini. Dan yang terakhir ini ya al-ghurabah atau sesuatu yang aneh. Aneh di sini contohnya kayak takak-ka. Takak-ka ini mungkin kita agak gimana kalau dengarnya kan. Tapi sebenarnya artinya sendiri udah sering kita dengar. Sama seperti ijtami'u atau sedang berkumpul. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni balagoh. Balagoh juga mempunyai 2 penjelasan. Yang pertama dari segi bahasa dan juga yang kedua dari segi istilah. Nah, kalau dari segi bahasa sendiri, balago itu artinya sampai. Kalau sering kita dengar itu kayak balik, kamu udah balik, berarti udah sampai pada waktunya. Nah, sedangkan kalau dari secara istilah sendiri, balago ini sampai, tapi dalam artian sampainya lebih ke arah yang lebih jelas. Contohnya ketika kita berbicara, kita sudah jelas nih, kita sudah jelas berbicara dengan orang yang sama-sama jelas, yang sama-sama kayak kita lah. Terus kita berbicara kepada beliau, yang kita ucapkan tadi sifatnya bagus, yang orang kita ngomong tadi juga orangnya bagus, dan dia pun menyapa balik kepada kita. Nah, balago ini juga kalau balago mempunyai 2 macam.
Kalau fasoha tadi kan 3 macam, fasoha kalam, fasoha kalimah, dan fasoha mutakalim. Nah, kalau balagoh ini hanya mempunyai 2, yakni balagoh kalam dan balagoh mutakalim. Balagoh kalimahnya nggak ada. Nah, kalau balagoh kalam itu adalah sampainya sebuah kalimat yang baik atau sebuah kata yang baik. Sedangkan balagoh mutakalim sampainya sebuah kalimat baik yang disampaikan oleh orang-orang baik atau orang-orang yang jelas juga. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang-kurangnya sedikit, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.